Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal habibun fatahiran rahimakumullah. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم ولا يقيم لهم يوم القيامة وزنا. صدق الله العظيم. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, apakah kamu mau menceritakan kepadamu orang-orang yang merugi dalam amalnya? Kemudian pada dua pinggir standar, engkau kalian berlaku makan, yaitu orang-orang bala sa'ihum fil hayati dunia, salah sesat amalnya di atas dunia. Wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sunna. Mereka menyangka dialah yang paling benar, amalnya lah yang paling benar. Siapa itu? Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim. Orang-orang yang mengingkari dan tidak melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan dan tidak meyakini pertemuannya dengan Tuhan, sehingga habis segala amalnya. Di akhirat nanti tidak lagi dibuka timbangan untuk mengukur amalnya, karena ada yang akan ditimbang lagi. Benar Allah dengan segala firman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tabligh, rahmatullah. Lebih dulu kita persembahkan puji dan syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan dalam kasih-Nya kita masih diberi kesempatan hidup sampai bulan Ramadan tahun ini. Saudara-saudara kita ada yang telah jauh pergi. Mudah-mudahan umur kita panjang, rezeki murah, selalu beruntung, jauh dari rugi, penuh dengan berkah. Di sisa umur kita yang tinggal ini, kita sempurnakan citra diri kita sebagai hamba Allah. Semoga kepulangan kita nanti diterima sebagai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mohonkan kepada Allah, dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah menata dengan kehidupan alam ini sehingga menjadi rahmat bagi alam semesta. Semoga kita selalu berdiri tegak di belakangnya, mengamalkan sunnah dan syariat. Muslimin jemaah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita bertemu kembali. Setelah setahun dulu kita bertemu. Pada malam hari ini panitia memesankan judul berbunyi Ikhlasul Amal. Ikhlas beramal. Bapak dan Ibu, ikhlas beramal adalah satu sendi rohnya amal kita di atas dunia ini. Orang yang tidak ikhlas berarti sama dengan orang mati, anak pakai roh. Maka dari itu keikhlasan sesuatu yang tidak dapat kita tunda, tidak dapat kita tawar, adalah suatu kewajiban. Karena dengan itulah murninya diri kita sebagai hamba Allah terbuka budi. Kalau tidak ada keikhlasan, mungkin kita menjadi hamba setan, hamba manusia, hamba jin dan segala macam. Maka tersesatlah amal kita. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Kata orang-orang pintar, antara orang-orang alim berkata, semua manusia di atas dunia ini akan habis, lenyap, kecuali orang-orang berilmu. Yang tak bisa hidup dan berdiri, satu manusia lenyap, tinggal orang-orang berilmu. Tapi katanya orang-orang berilmu ini akan habis. Tinggal yang tidak habis orang-orang yang beramal, yang namun kekerajaan
yang mau beramal. Kemudian tidak sampai di situ, orang-orang beramalnya akan habis dan tinggallah orang-orang yang ikhlas. Di orang ikhlas penyisihan dari segala manusia yang melata permukaan bumi ini, ditinjau dari studi kualitas amal mereka. Maka dari itu bagaimanapun kita berilmu tinggi, kita beramal banyak, kalau tidak ikhlas menjadi abu berterbangan. Maka nama milu min amalin, pejalana abah mansura, kata Allah Taala. Kami sajikan, kami hidangkan kepada mereka seluruh amal yang kami kerjakan, yang mengerjakan manusia. Maka setelah dibuka, jadilah dia seperti abu berterbangan. Lenyap, jenak. Tapi kita terkecoh akhirnya nanti. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Untuk itu, apa yang menjadi kunci dalam ikhlasan amal kita di atas dunia? Kalau berkata ikhlas, mudah. Kaum muslimin, ikhlas artinya orang beri ekornya adalah ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, beramal karena Allah. Yang karena Allah ini bagaimana pula maksudnya? Kita kerjakan karena Allah, kita tinggalkan karena Allah, kita kerjakan karena disuruh Allah, kita tinggalkan karena dilarang Allah. Tapi masalahnya, apakah kita tahu apa yang kita kerjakan itu disuruh Allah? Apakah kita tahu apa yang kita tinggalkan itu dilarang? Sementara kita tidak tahu pula apa-apa yang telah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, orang-orang seperti ini dikatakan oleh Tuhan sesat dalam amal. Dan kadang-kala kita menjadi orang prasasti pula bahwa betul, saya yang paling betul. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa kuncinya? Apa kuncinya bahwa kita tahu ini disuruh Allah, dilarang Allah? Yang pertama kali tentu kita harus tahu dengan Allah itu sendiri. Awal ini ma'rifatullah. Start awal kita beragama adalah kenal Allah. Tak kenal maka tak tahu karena sayang. Tak sayang maka tak mau datang di dunia. Muslimin rahimakumullah. Maka dari itu untuk mengenal Allah itu sendiri kita tak perlu jauh-jauh. Tak perlu jauh-jauh. Dia selalu dalam surat Al-Baqarah di ayat sesudah puasa dikatakan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib idza da'i zada'an. Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang diri aku, jawablah aku sangat dekat, bahkan lebih dekat dari orang leher. Saya kabulkan semua doa permintaan hambaku kalau dia meminta kepada saya. Tapi dengan syarat kabulkan pula permintaan. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Allah itu dekat, lebih dekat dari orang leher. Makanya kita tidak perlu jauh-jauh cari di atas langit atau doa bumi ke barat dan ke timur, utara dan selatan. Mana kita dari Nabi berpesan, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya, pasti dia kenal dengan Tuhan. Maka dari itu kita perlu membahas membedah diri kita ini. Sehingga dari diri itu terdapat jalan untuk mengenal Allah SWT. Makanya Allah dalam Al-Quran dikatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu itu tidak pernah lihat. Maka dari itu harus kita mengenal bagaimana diri kita ini sendiri. Kaum muslimin, kalau sudah kita lihat, kita dapat melihat antara orang hidup dan orang mati. Orang hidup eksis di dalam kehidupannya, bisa bekerja, bisa menjadi ini dan itu. Tapi setelah mati, sekujur tubuh memang mulai pucat pasi dan tidak ada artinya. Baru kita lihat, kita melepas orang-orang yang meninggal dunia, baru saja meninggal. Yang dari tadi dia kuat, sehat, masih bisa seperti biasa, tapi dia tiba-tiba jatuh belum mulai dan akhirnya meninggal. Saya di bulan Maret ini sudah 6 orang kawan-kawan seperti saya temui. Muslimin rahimahullah.
Yang insan kamil itu apa? Kata orang insan kamil itu adalah manusia yang terdiri dari dua dimensi. Yang pertama dimensi zahir, inilah sekujur tubuh kita yang nampak dari rambut sampai ke kaki. Itu zahir, namanya tubuh atau badan. Kemudian dimensi batin, itu yang ada di dalam. Setelah dia keluar, yang zahir ini tidak ada gunanya lagi. Cepat orang untuk menggali kuburnya, diantar ke kubur, ditimbun di dalam tanah. Bapak dan Ibu, apalah artinya yang lahir? Kalau hanya sekedar membanggakan diri kita atau membanggakan tubuh kita. Sementara yang di dalam, yang batinnya, tidak pernah kita pikirkan dan kita perbaiki. Kaum muslimin rahimahullah. Yang di dalamnya bernama rohani, yang di luarnya bernama jasmani. Jasmani bentuk lahir, penampakan lahir dari rohani kita sendiri. Kaum muslimin, bagaimana bentuk rohani kita? Bentuk rohani kita bisa saja kita terdiri bukan cermin. Lihat ke dalam, apakah nampak kita di dalam? Kita bergerak, di dalam juga bergerak. Tapi kalau kita berkata, di dalam juga tidak bisa berkata. Modelnya berkata, kaum muslimin rahimahullah. Di kaum muslimin yang di dalam itulah yang bernama forma rohani kita. Tapi tidak sekedar gambar kaku seperti itu. Dan rohani itu adalah yang hidup rohani. Yang mati jasmani. Rohani itu kaum muslimin rahimahullah dasar hidup. Kalau tidak ada rohani maka kita mati. Yang dasar hidup listrik ini adalah lampu, ini adalah listrik. Listriknya putus maka lampu mati dulu. Kita ibarat lampu ini saja. Ujung tali kita di seteralnya sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah. Di rohani itu ada bermacam-macam potensi yang memancar ke dalam tubuh kita ini. Sehingga disambut di diri kita ini dengan 7 bola, merupakan 7 potensi hidup kita. Apa yang bola-bola dalam diri kita ini? Yang pertama, cahaya tenaga atau kekuatan berada di kaki, bolanya di kaki. Makanya orang-orang yang punya kekuatan bisa berdiri. Kalau tidak bisa kagak lain, lama, berarti tidak kuatnya. Kamati nanti tidak bisa kita berdiri. Mau coba ya? Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah. Ini potensi yang keluar dari energi rohani kita tersebut memancar dalam bentuk kekuatan. Penampakannya seperti itu bukan? Penampakannya lahir permukaan diri kita sebagai kekuatan. Yang kedua, potensi keinginan dan kemauan yang kuat dari diri kita. Ingin apa saja kita bisa laksanakan, kita bisa capai dan kita capai. Di mana letaknya simbolnya? Keinginan itu bersimbol di tangan. Dia apa saja keinginan kita, mau minum tangannya bekerja, mau makan tangannya bekerja, mau bekerja memperbaiki apa saja tangannya bekerja. Jadi keinginan itu terletak di tangan. Bila keinginan habis, tangan tidak bergerak. Yang kedua, potensi ketiga adalah pendengaran di telinga. Kaum muslimin, tenaga di kaki, kemauan di tangan, pendengaran di telinga. Barang ini adalah barang gaib, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasa, tidak bisa kita data getarannya. Kaum muslimin rahimahullah. Makanya di telinga ini kita bisa menyerap sari seluruh bumi yang kita amati. Kaum muslimin. Ini satu yang sangat hebat. Yang keempat adalah penglihatan di mata. Ini juga gaib. Tidak. Di matanya melihat itu hanyalah saluran saja. Yang melihat adalah energi yang ada di dalamnya, potensi yang ada di dalamnya. Yang kelima adalah penciuman hidung atau napas. Dengan bernapas, dengan ada napas kita bisa mencium. Dengan mencium itu kita bisa membedakan mana yang harum, mana yang busuk. Apa ada penciuman itu? Penciuman itu namanya hayat. Tanda kita hidup. Apa-apa tersebut. Yang keenam adalah ingatan.
pengetahuan. Karena awak kenal dengan orang-orang yang dahulu sama sekolah, orang-orang yang telah meninggal, pemilih-pemilih yang boleh. Kita bisa mainnya. Yang ingat ini apa? Itu namanya ilmu. Jadi ilmu itu panjang pengalaman bisa kita ingat jadi ilmu bagi kita. Pengetahuan. Bapak dan Ibu, yang ketujuh adalah alat komunikasi kita ini. Perkataan kalam yang ada di lidah. Kalam yang ada di. Bagaimana pula dia bisa berbicara, berkomunikasi dengan bahasa yang banyak ragamnya kata-katanya. Bahkan banyak pula jenis bahasa yang bisa berkomunikasi antara seseorang dengan seseorang. Kaum muslimin, begitu hebatnya Allah ciptakan. Kaum muslimin rahimahumullah. Dari yang tujuh inilah memancar ke tujuh bola di kita ini. Di kaki ada udara, di tangan ada iradah, di telinga ada sama, di mata ada basar, di hidung ada hayat, di kepala ada ilmu, di mulut ada kalam. Tujuh anggota pemancaran atau penampakan ruh Allah, ruh kita di badan kita ini. Tujuh nampaknya. Artinya di badan kita ada tujuh bola dari rohani tersebut. Memancar. Pada suatu saat, jadi yang dia bisa redup, tenaga bisa redup, makanan, kemauan, selera bisa redup, kegiatan bisa redup. Makin lama makin redup. Bukan tujuh sifat itu yang salah. Yang salah anggota atau organ tubuh kita. Mata kenapa kabur? Ya, bukan kelihatannya yang kabur, tapi mata kita ini yang tidak siap dan optimal menyalurkan kelihatan kita. Ini salahnya. Tapi kalau dia sudah putus habis, maka buka lagi Pak. Dia bisa kurang, bisa sempurna. Kalau anak-anak yang baru lahir atau sampai remaja kan masih sempurna dari tubuhnya itu. Tapi kalau kita sudah dewasa, makin lama makin berkurang karena alat-alatnya ini sudah banyak terkuras sehingga tidak sempurna menyalurkan potensi kita tersebut. Kaum muslimin jamaah rahimahullah. Dari tujuh potensi ini di mana dia berlembaga? Tujuh potensi itu di mana dia berlembaga? Inilah yang berlembaga di dalam roh kita. Inilah yang beraktivitas dalam badan kita. Dan inilah yang ada dalam gambar di dalam foto kita dalam cermin tadi. Boleh ada di dalamnya. Roh ini dari mana? Roh ini dari mana? Dalam Al-Quran dikatakan yas'aluna 'anil ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Jawab, roh itu adalah alam proses Tuhan. Sudah sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Lasaparno diciptakan alam budi manusia ini, maka dia tiupkan ruh. Tiupkan ruh itu namanya alam amal. Kita berada di dalam ruh. Dari ruh itu yang tujuh ini termasuk sifat Allah. Sifat mani. 7 dari sifat 20 sifat. Sifat nafsiyah 1, sifat salabiyah 5, mani 7, manawiyah 7, jumlahnya 20. Ini sifat Allah. Tidak dapat tidak harus wajib kita ketahui. Tidak tahu yang 20 ini kita tidak bisa membedakan. Yang sifat salabiyah yang 5 itu membedakan alam dengan Allah. Tahu Allah kita lihat di alam. Bandingkan dengan alam. Yang sifat nafsiyah yang 7 itu sifat zat dari Allah sendiri. Di dalam diri Allah itu 7 isinya. Di dalam gula manis isinya. Dalam cabai, lado, pedas isinya. Kaum muslimin, dalam Allah 7 sifat. Itu yang ditiupkan. Walau fihi min ruhihi, ditiupkan ke dalam diri kita. Apakah tiupan ini seperti tinggal dalam balon? Bapak Ibu, tidak. Sama dengan arus listrik. Kenapa arus listrik hidup? Karena dia menyambung ke sentral. Kenapa kita hidup? Kita menyambung ke sentral kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tempatnya yang paling dekat adalah di roh kita. Roh itu mana? Di hati kita. Sehingga dikatakan oleh Nabi, Baitullah fi qalbil mu'minin. Rumah Allah di dalam hati orang. Bapak dan Ibu, muslimin rahimahullah. Cuma saja untuk mengejar Allah di dalam hati kita, kita harus lihat dulu
Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, apa yang disuruh oleh Allah di sini? Yang dalil disuruh membaca, bacalah. Nah, tapi tidak jumlah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Angkat pikiran yang disuruhnya itu dengan nama Tuhan yang menciptakan. Membaca dengan nama Tuhan yang menciptakan atau membaca rasa dengan nama Tuhan yang menciptakan. Ya, barangkali kita baru tahu dengan nama Tuhan. Ya, dengan nama Tuhan yang menciptakan. Nah, salah saya ada coba kok lahir tertulis di awal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, Bapak dan Ibu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini kalimatnya masih terselip, masih belum sempurna. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sama saja nanti dengan payung yang lebar lagi baru, dengan payung yang baru lagi lebar. Aku mengertinya waktu dengan payung yang lebar lagi baru. Tapi kalau kita lengkapi kalimatnya, saya berjalan waktu hujan dengan payung yang lebar lagi baru. Baru sebelumnya, tapi kata ungkapan dengan itu menjelaskan keterangan alat. Maka di sini Allah menyuruh membaca keterangan alat hidup kita. Dengan apa alat hidup kita? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Itu saja. Makanya kata Nabi, segala kerja yang tidak dengan nama Allah, maka dia hampa, tidak buat. Berarti mampu di sini. Tapi kalau kita kerja dengan nama Allah itu, dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka kerja kita baru berisi, baru bermakna, baru dihargai oleh Allah. Jadi sewaktu kita akan bekerja, maka tidak boleh lupa membaca menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, apakah sekedar menyebut saja? Boleh payung buka menyebut. Kalau hari hujan, baca dengan menyebut payung, dengan payung yang besar lagi baru. Ini mana? Ada mana? Baca dengan payung, ditambah payung itu. Dia angkat tek. Kalau dia ke bawah, kalau dia di kaki payung dari hujan, maka cara pemakaiannya ditambah payung, letakkan di atas, baru kita berjalan dan baru kita selamat. Itu cara memakai peran itu. Cara memakai alat peran itu. Tidak salah pakai alat, masalah pakai alat, masalah sesuai malah. Bapak dan Ibu kemarin juga. Dengan nama itu ada cara. Saya makan dengan nama Allah, saya tidur dengan nama Allah, saya berangkat dengan nama Allah, saya bekerja dengan nama Allah. Ada caranya dengan nama. Di bawah pakai nama Allah. Di bawah pakai nama Allah. Nama Allah itu tak terlepas dari orang itu sendiri. Namanya Alif Lam Lam Ha Allah. Tidak kalah dari Tuhan itu. Ya, tapi nama bukan Tuhan. Nama adalah ciri-ciri baru. Tapi dengan nama itu kita bisa menuju Tuhan, bisa mendapatkan Tuhan. Kalau kawan tak tahu nama kawan, tak bisa jadi dia tahu nama itu bisa jadi. Di sini ada. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan namanya Allah. Nama Allah tu. Kalau alif lam ha Allah itu tulisan nama tu. Kalau disebut Allah itu bunyi nama. Nama tadi. Mencari Allah itu nama Allah itu dinamanya. Mencari nama itu di urangnya. Mencari urangnya di rumahnya. Di mana rumahnya? Cari rumahnya di dalam hati. Baitullah fi qalbil mu'minin. Bapak dan Ibu mau tak mau kalau mencari Allah di dalam hati, kita harus baca surah Al-Maidah ayat 25. Wa ya ayyuhallazina amanu tabu ilaihil wasilah wa jahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, cari jalan ke Allah. Dan sungguh-sungguhlah memakai jalan itu supaya kamu sukses. Bagaimana jalan wasilah kita kepada Allah SWT? Maka orang bilah gerak di dalam diri kita ini. Dengan adanya nur Allah dalam diri kita ini, masih diberi Pak, masih diberi. Kadar kuatnya jalan, mana kadar kuatnya? Apa juga nafas kemana? Kalau mulai bangunnya diberi betul, kan masih diberi. Dan masih diberi itu siapa yang itu adalah rohani tadi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gerak masuk tadi, aku ni nak bidang Tuhan tu, tak
Itu dijadikan perintah Allah mendukung untuk membawa kita kepada Allah SWT. Nah, jadikan itu sebagai Allah. Itulah ingatan yang berkepanjangan. Selama dia terasa, kita ingat kepada Allah. Kalau dia terasa, waduh kepada Allah. Terasa. Ini yang disuruh Tuhan. Waktu yang bersitu, apalah turun dalam diri kamu pun akan melihat dia. Abang dan ibu, saat kita sholat, kita disuruh berdiri betul. Tagak lurus, badan ke kiblat, mata ke tempat sujud, di hati kita kepada Allah. Ada hati kita kepada Allah. Di dalam hati kita itulah ada sinyal-sinyal Allah. Ada sinyal Allah bergerak yang turun dari Bapak Ibu. Kalau itu kita rasakan sebagai namanya Allah, itu yang kita tuju. Insya Allah di balik itu kita akan berada bersama orang punya nama, yaitu Tuhan Rabbul Alamin dan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini muslimin, selama amal kita berdasarkan seperti itu, suatu saat barangkali Allah akan mempertemukan dirinya dengan kita. Sebab yang makrifat kita, pengenalan kita kepada Allah tidak bisa kita buat-buat. Ini kasihan Allah kepada kita. Sejauh mana kita kenal dengan Allah, Allah yang menentukan. Tergantung kepada keinginan dan kemauan kita. Orang yang berkemauan tinggi itu, insya Allah maka dia dekat bertemu dengan Allah, merasa bertemu dengan Allah. Jadi dia melihat ciri-ciri Allah, tanda-tanda Allah. Bapak Ibu, sesuatu yang tidak bisa dilihat bisa kita rasakan, bisa. Contohnya Pak, angin. Angin bisa kita rasa. Kata angin kita akan kita rasa dingin, kaum muslimin. Dengan sifat Allah tadi terasa Bapak dan Ibu. Sebab kita berdiri yang membawa berdiri itu tenaga dari Allah. Sebab kita berkehendak mau minum itu, yang berkehendak itu keinginan dari Allah. Kegiatan dari Allah, pendengaran dari Allah, pandangan dari Allah, ucapan dari Allah, murid dari Allah, semuanya dari Allah. Saat seperti itu, sadar kita bahwa itu dari Allah. Berarti kita bersama Allah. Kalau tidak sadar lagi itu, awak meneraka, kenalah satu awak ini bunuh, tapi pada sesaat akan lenyap. Akan lenyap. Jadi mudah-mudahan dengan itu, insya Allah, kalau nampak dan Allah seperti itu, barang mata dunia itu nampak. Itulah orang yang ikhlas. Di sumber ikhlas itu, karena Allah itu, memang betul-betul haram Allah itu dalam doa kita. Artinya Allah ini fana, kuluman alaihafan, semua yang ada dalam alam ini akan fana, senang. Waya pembawa dalam tiga jalan yang muncul, yang muncul adalah wajah Tuhan yang Maha. Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, kalau laksana foto akiwa, orang pun tak tahu dulu akiwa surang-surang. Maksudnya adalah mati itu tak perlu sampai orang yang ikhlas itu anak orang mati itu tak tahu orang lah. Kok tahu orang dia tahu orang jatuh ke karya. Jatuh karya. Awailul lil musallin alladzina fi salatihim sahun alladzina hum yura'un. Mereka itu yang salat di mana mereka lalai dalam salatnya, kemudian mereka ria. Pamer. Jadi Bapak dan Ibu, sembunyikan apa yang ada dalam amal kita kepada Allah. Insya Allah dia akan besar di hadapan Allah SWT. Imam At-Taillah dalam kitab Hikam menyampaikan, "Ukfun wujudaka fil ardil umur, wa ma nabata mimma lam yukfir la yatimu ditadu." Kubur keinginan Anda itu dalam bumi yang dalam. Apa yang tumbuh di atas bumi tanpa ditanam, maka buahnya tidak akan sempurna. Setelah bibir mangga akan mencepat jadi pokok. Tumbuh lagi tapi tidak ada dia tumbuh. Tapi kalau kita galikan tanam dari bawah, maka dia akan besar, akan kokoh nanti. Ini contohnya keikhlasan kita dalam hidup ini. Tidak perlu pamer, tidak perlu sabui dan segala macam. Kalau perlu tidak tahu lah, yang tahu hanya Allah. Sebab kalau tahu itu adalah yang nampak adalah itulah, yang nampak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa jadikan anak kita dalam rangka menyempurnakan amaliyah kita datang ke ini. Sebab kita cemas juga apa yang dikatakan Allah dalam surah Al-Kahfi. Jadi alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, dan sesat amalnya di atas dunia. Mereka merasa sudah benar. Sudah benar. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari ayat-ayat Allah atau tanda-tanda Allah dalam dirinya, sehingga tak pernah merasakan dia bersama Allah.
apa yang ada dalam diri kita, nah itulah dengan nama Allah. Dengan nama Allah itu kamu tidak akan dapat dihancurkan oleh apa saja yang dari bumi maupun dari langit. Kokoh di situ. Itu Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i. Barangkali itulah Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan yang benar